Halo semua, selamat datang kembali di penelusuran kita. Halo? Hari ini nih, kita mau bahas sebuah buku yang, udah jadi semacam gerbang ya, buat banyak orang masuk ke dunia filsafat. Iya iya, yang itu ya? Betul, Dunia Sophie, karya Justin Gardner. Buku klasik itu. Nah, sumber kita kali ini bagian-bagian awal dari novelnya. Kita mau coba lihat bareng-bareng gimana sih Gardner ini pinter banget gitu ya pakai cerita misteri, pengalaman remaja, buat ngenalin pertanyaan-pertanyaan filosofis yang gede-gede itu. Iya, caranya unik banget emang. Jadi misi kita kali ini, ya membongkar cara dia cerita dan lihat efektif nggak sih cara kayak gini bikin filsafat jadi terasa nggak bisa dihindari gitu. Menarik, menarik. Oke deh kalau gitu, untuk sesi kali ini, selamat datang di Bahasin Buku kita tentang Dunia Sophie. Yuk kita mulai aja? Yuk. Oke, kita mulai dari tokoh utamanya dulu ya. Sophie Amundsen. Dia ini, ya gadis biasa aja, umurnya mau 15 tahun, Hmm, tinggal di pinggiran kota, hidupnya ya gitu-gitu aja lah. Sekolah, temen, rumah, normal banget kelihatannya. tipikal remaja gitu ya. Ya. Tapi, suatu hari ini, pas pulang sekolah, dia nemu amplop putih aneh di kotak suratnya. Oh, ini awal mulanya ya. Betul. Cuma namanya aja yang ditulis. Nggak ada perangko, nggak ada apa-apa. Jadi kayak personal banget, tapi sekaligus misterius gitu. Siapa pengirimnya? Wah, langsung bikin penasaran ya. Iya kan? Dan isinya, cuma secari kertas kecil, tulisannya, siapa kamu? Cuma itu? Cuma itu. 3 kata doang. Jelas dia tahulah namanya siapa. Tapi pertanyaan itu kok rasanya nusuk gitu ya, lebih dalam. Hmm, Dia jadi sadar dia tuh belum pernah benar-benar mikirin itu. Pertanyaan simpel, tapi langsung bikin kita diem sejenak ke sih. Kayak tiba-tiba ada cermin di depan kita gitu. persis. Pertanyaan siapa kamu ini bukan cuma gimmick cerita yang oke ya, tapi ini beneran kayak gong pembuka gitu buat eksplorasi filosofis. Iya, iya. Langsung ke jantungnya perdebatan soal identitas, kesadaran, eksistensi. Nah, yang keren dari cara Gardner nyajiinnya itu kontrasnya. Pertanyaan segede ini datangnya dari surat misterius, personal, ditemuin pas lagi rutinitas biasa aja. Betul. Kayak mau bilang kalau filsafat itu nggak harus mulai dari kelas, tapi bisa aja muncul pas kita lagi bengong depan kotak surat. Mm-mm. Si Sophie ini mulai ngerasain bedanya antara sekedar tahu label diri, nama, umur, sama memahami siapa dirinya sebenarnya. Pemicu klasik lah ini. Poin bagus tuh soal gimana hal biasa jadi pemicu. Si Sophie sendiri kan terus jadi mikir, kok kayaknya kebanyakan orang, termasuk dia ya sebelum itu, nerima hidup ya gitu-gitu aja. Pasrah gitu ya. Dia pakai analogi yang bagus banget. Dunia ini kayak kelinci putih raksasa yang dikeluarin pesulap dari topi kosong alam semesta. Analogi kelinci itu ya. Iya, kita lahir di dalam bulu kelinci itu, udah nyaman, sibuk sama hal-hal kecil, sampai lupa nanya, ini trik sulap sebede ini gimana caranya bisa terjadi? Kita jadi kebiasaan sama keajaiban. Analogi kelinci itu emang kuat banget sih, dan jadi salah satu inti argumen Gardner di awal-awal buku ini ya. Iya kan? Bukan cuma ilustrasi biasa, tapi bisa dibilang kayak sindiran halus gitu. Bahwa proses jadi dewasa itu seringnya malah bikin tumpul insting filosofis kita. Nah, itu dia. Kita keburu nyaman di bulu rutinitas, ekspektasi sosial, fokusnya ke hal-hal materi atau kesibukan sehari-hari. Apa yang Gardner bilang makanan di dalam bulu kelinci. Dan lupa sama misteri besar di sekitar kita. Nah, filsuf itu, kalau pakai analogi ini, ya mereka yang gelisah, yang nyoba ngerangkak keluar dari bulu itu, naik ke ujung-ujung bulunya buat ngintip si pesulap. Mencoba melihat sang pesulap ya. Jadi rasa heran atau wonder yang ditekankan Gardner itu bukan cuma emosi pasif aja, tapi sebuah tindakan, pemberontakan intelektual gitu, ngelawan kebiasaan. Pemberontakan intelektual. Wah, keren juga istilahnya. Nah, nggak lama setelah itu muncul lagi amplop kedua. Sama misteriusnya, tanpa perangko juga. Oke, lanjut nih. Pertanyaannya kali ini lebih kosmik gitu. Dari mana datangnya dunia? Skalanya langsung lompat jauh. Dari diri sendiri ke alam semesta. Wah, gede banget ini. Sophie langsung mikir, ini dunia nggak mungkin dong muncul gitu aja dari nggak ada apa-apa, pasti ada asalnya. Keresahannya nambah, tapi penasarannya juga makin jadi. Lompatan skala ini juga cerdas banget strateginya. Dari mikrokosmos diri, langsung ke makrokosmos alam semesta. Iya, bener. Ini kan kayak cerminan dua pilar utama filsafat, diri kita dan dunia di sekitar kita.
Pertanyaan, dari mana datangnya dunia, ini bisa dibilang ibunya pertanyaan kosmologis. Hmm, Gimana caranya sesuatu bisa muncul dari ketiadaan? Ini pertanyaan yang udah bikin manusia bingung ribuan tahun kan? Muncullah mitos, agama, sains. betul, betul. Gardner nggak langsung kasih jawaban, tapi nunjukin gimana pertanyaan ini tuh wajar aja muncul di pikiran orang yang mulai bangun. Intuisi dasarnya Sophie bahwa pasti ada sebabnya, itu cerminan logika sebab akibat yang emang dasar pemikiran manusia. Dan pas Sophie lagi pusing mikirin dua pertanyaan raksasa ini, misterinya malah nambah lagi. Ada teka-teki baru. Apalagi tuh? Dia nemu kartu pos di kotak surat. Tapi kali ini bukan buat dia. Aneh kan? Loh, buat siapa? Tulisannya buat Hilde Meller Knack melalui Sophie Amundsen. Pengirimnya ayahnya Hilde, seorang mayor PBB di Lebanon. Waduh, makin rumit. Iya, kartu pos itu ngucapin selamat ulang tahun ke-15 buat Hilde, tanggalnya persis sama kayak Sophie. Serius? Sama persis? Sama persis. Ayahnya bilang ngirim hadiah yang bakal bantu Hilde memahami dirinya sendiri. Ini aneh banget dan bikin bingung ya, nggak sih? Siapa coba Hilde ini? Kok lewat Sophie? Munculnya Hilde ini emang nambah lapisan misteri yang efektif banget buat plotnya ya. Iya kan? Jadi makin penasaran. Kita jadi ikut mikir bareng Sophie. Ini dua anak hubungannya apa? Kebetulan aja apa gimana? Atau ada sesuatu di baliknya? Gardner pakai ini buat jaga tensi cerita, Mm-mm. tapi mungkin lebih dari sekedar alat plot ya. Bisa jadi ada makna metaforisnya juga. Oh ya, gimana tuh? Mungkin ini nunjukin kalau perjalanan Sophie nemuin diri itu nggak sendirian, tapi nyambung ke cerita yang lebih gede lagi. Atau mungkin cara Gardner nunjukin kalau pencerahan filosofis itu bisa datang dari arah nggak terduga gitu. Kayak dari pesan salah alamat. Masuk akal juga sih. Jadi ceritanya nggak cuma kayak kuliah filsafat yang kering aja gitu. Betul, jadi ada misteri personal, misteri kosmik, ditambah misteri naratif si Hilde ini. Nah, karena ngerasa ini semua aneh banget buat diceritain ke orang lain, Sophie mutusin buat diam-diam aja. Disimpan sendiri ya. Iya, dia simpan surat sama kartu posnya di kaleng bilkuit bekas. Terus, datang lagi amplop ketiga. Yang ini lebih gede, coklat, tebel. Isinya beberapa lembar ketikan. Nah ini dia nih kayaknya. Judulnya jelas banget. Kursus Filsafat. Harap diperlakukan dengan hati-hati. Nah, ini dia awal sekolah filsafatnya yang nggak biasa itu. Amplop ketiga ini jadi transisi ya. Dari cuma pertanyaan-pertanyaan pemicu, sekarang ke kerangka belajar yang lebih terstruktur. Walaupun tetap misterius siapa pengirimnya, Iya, masih misterius. si pengirim anonim ini mulai jelasin apa itu filsafat. Bukan cuma kumpulan pengetahuan, tapi sebuah metode atau kegiatan. Metode ya. Yaitu usaha buat pahami diri dan dunia dengan nanya pertanyaan mendasar dan nyari jawaban yang masuk akal. Yang ditekankan di sini, dan ini penting, fokusnya itu belajar berpikir filosofis, bukan sekedar belajar tentang filsafat. Oke, jadi cara berpikirnya ya. Betul, lebih ke ngasah alat pikir kritis dan reflektif, bukan cuma ngapalin nama sama fakta doang. Salah satu bagian yang paling saya ingat dari surat pengantar ini tuh soal syarat jadi filsuf yang baik. Ah, iya. Apa katanya? Katanya, modal utamanya cuma satu. Kemampuan buat merasa heran. Kayak bayi gitu ngeliat dunia pertama kali. Rasa heran ya, wonder. Iya, surat itu bilang, makin kita gede, rasa heran ini makin pudar. Karena kita nganggap dunia ini normal aja. Kayaknya ini bener juga ya. Kita sering banget kehilangan rasa takjub sama hal-hal dasar gitu seiring umur. Bener banget, dan ini inti dari cara Gardner ngajarin filsafat lewat novel ini. Naruh rasa heran atau sense of wonder sebagai syarat utama itu bukan cuma biar puitis aja, Bukan sekedar kata-kata indah ya. tapi hilangnya kemampuan buat ngelihat dunia dengan mata baru. Buat nanya lagi hal yang udah dianggap biasa. Jadi kita jadi mati rasa gitu ya. Bisa dibilang gitu, kalau kita udah berhenti nanya kenapa soal eksistensi, soal alam semesta, ya kita kehilangan kontak sama dorongan filosofis itu sendiri. Jadi kursus filsafat ini sebenarnya ajakan buat ngambil lagi rasa penasaran kayak anak kecil itu. Buat aktif goyangin asumsi-asumsi kita soal kenormalan. Tapi surat itu juga nggak nutup mata ya soal risiko mikir beda. Ada disebutin soal tokoh kayak Sokrates sama Yesus Betul, yang mempertanyakan norma dan keyakinan zaman mereka, akhirnya malah harus bayar mahal, bahkan nyawa taruhannya.
kayak ngingetin kalau keluar dari bulu kelinci kenyamanan itu nggak selalu gampang. Mikir sendiri itu bisa bahaya. Tepat sekali. Penyebutan Sokrates dan Yesus ini penting buat nunjukin kalau filsafat dalam arti luas ya, sebagai pemikiran kritis dan independen, itu seringnya sifatnya subversif. Melawan arus gitu ya. Iya, nantang kekuasaan, tradisi, zona nyaman, mikir bareng-bareng. Sejarah kan nunjukin, orang atau kelompok yang berani nanya hal fundamental itu sering dianggap ancaman sama yang udah mapan. Bener juga. Tapi ironisnya, justru pertanyaan-pertanyaan berbahaya ini yang seringnya mendorong perubahan pemikiran, etika, pemahaman kita soal dunia. Tanpa keberanian buat nanya dan heran secara radikal, ya peradaban bisa mandek. Wah, dalam juga ya. Jadi, Gardner nggak cuma nyajiin filsafat sebagai latihan intelektual yang asik, tapi juga sebagai aktivitas yang punya potensi ngubah dan iya berisiko. Oke deh. Jadi dari bagian awal dunia Sofi ini aja kita udah dapat banyak ya. Ada misteri surat anonim, pertanyaan dasar soal siapa kita dan dari mana dunia ini, munculnya si Hilde yang bikin bingung, plus pengantar kursus filsafat yang nekenin banget soal rasa heran. Lengkap ya paket awalnya? Iya, bener-bener cara yang unik banget buat mulai perjalanan filsafat. Rasanya kita jadi langsung ikut keseret gitu ya, dalam pusaran pertanyaan bareng Sofi. Dan disitulah letak kejeniusan Gardner menurut saya. Dia berhasil banget ngebungkus materi yang bisa jadi kerasa berat, sejarah filsafat gitu kan, dalam cerita misteri yang menarik dan personal. Iya, jadi nggak bosenin ya. Bikin konsep-konsep abstrak jadi lebih nempel gitu, lebih gampang diingat karena nyambung ke pengalaman si Sophie ini. Perjalanannya nerima surat, mulai kursus, itu jadi metafora buat siapa aja yang mulai kebuka sama pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Hmm, Kuncinya, kayak yang dibilang di surat itu, bukan ngapalin nama filsuf, tapi ngaktifin lagi otot-otot kita buat mikir, kritis, reflektif, dan penuh rasa ingin tahu. jadi ngajak kita mikir bareng ya, bukan cuma nerima jawaban. Persis. Buku ini nggak ngasih jawaban gampang, tapi ngundang kita buat ikut mikir. Seru kan? Seru banget. Oke, teman-teman jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel ini. Sip. Nah, sebagai penutup bahasan buku kita kali ini, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda semua nih. Apa tuh? Kalau filsafat emang dimulai dari rasa heran pada hal yang kita anggap biasa, coba deh pikirin satu hal normal dalam rutinitas harian Anda. Oke. Mungkin cara Anda kerja, cara ngobrol sama orang, atau bahkan hal sepele kayak rute perjalanan Anda tiap hari. Iya, iya. Kalau Anda berhenti sejenak terus nanya, kenapa ya ini kayak gini? Atau apa emang harus begini? Kira-kira pertanyaan itu bisa buka perspektif baru yang mengejutkan nggak ya? Sesuatu buat direnungkan aja sih. Wah, pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak penelusuran kita kali ini. Terima kasih juga. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.